Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 dengan mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam dengan kompetensi dasar menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Materinya gangguan atau kelainan organ gerak. Pernahkah kalian mengalami gangguan pada tulang atau otot dan juga nyeri di daerah persendian? Jika jawabannya ya, maka kali ini kita akan membahas dan mempelajari gangguan atau kelainan pada tulang dan otot. Berikut beberapa macam-macam gangguan atau kelainan pada tulang manusia. Ada gangguan tulang belakang, kifosis, lordosis, skoliosis, kemudian rachitis atau rickettsia, ada osteoporosis atau osteomalacia, kemudian fraktura, fisura, artritis, dislokasi, TBC tulang, mikrosefalus, dan hidrosefalus. Simak selengkapnya ya. Tahukah kalian apa itu kelainan pada organ gerak manusia? Ya, benar sekali. Kelainan atau gangguan organ gerak manusia adalah penyakit yang terjadi pada otot dan tulang manusia. Yang pertama, kita akan membahas gangguan tulang belakang. Ada lordosis, badan condong ke depan. Kemudian ada kifosis, badan membungkuk dan tulang menonjol ke belakang. Kemudian skoliosis, badan miring ke samping kanan atau kiri membentuk huruf S. Berikutnya ada rachitis. Rachitis merupakan penyakit yang disebabkan karena kekurangan kalsium, vitamin D, dan fosfor. Penyakit ini membentuk kaki tidak sempurna dengan membentuk huruf O atau X. Coba kalian lihat gambar tersebut ya. Selanjutnya ada osteoporosis. Osteoporosis merupakan pengeroposan tulang yang diakibatkan karena kekurangan zat kapur atau kalsium. Nah, coba amatilah percakapan antara kakek dan Tono ya. Mari kita simak. Kokonya jatuh. Aduh, pinggangku. Aduh, sakit. Kakek kenapa? Ini pinggang kakek sakit. Mungkin itu gejala osteoporosis, kek. Osteoporosis itu apa? Jadi, kakek harus bagaimana? Jadi, kakek harus menjaga pola hidup yang baik seperti 1. Makanlah makanan yang mengandung kalsium dan vitamin K untuk mencegah kalsium dalam tulang tidak berkurang. Dan makanlah kedelai untuk mempertahankan kepadatan tulang. Kedua, olahraga teratur dapat menjaga kesehatan tulang. Ketiga, konsumsilah susu, karena susu merupakan protein hewani yang kaya akan kalsium dan vitamin D. Kalsium dan vitamin D bagus untuk pertumbuhan tulang kita. Selain pada susu, terdapat juga pada keju. Berikutnya ada fraktura. Fraktura merupakan kondisi tulang yang patah, penyebabnya kecelakaan, patah menjadi 2 bagian atau lebih. Berikutnya ada fisura. Fisura merupakan kondisi tulang yang retak. Retak berbeda dengan patah. Pada saat retak, kondisi tulang terdapat serpihan-serpihan akibat benturan dari kecelakaan. Selanjutnya ada artritis. Artritis merupakan peradangan pada sendi yang disertai dengan rasa sakit dan kadang-kadang kondisi tulang mengalami perubahan. Coba kalian amati bagian tangan sebelah kanan, ada kondisi normal dan artritis. Nah, pada saat normal, tulang itu lurus. Pada saat artritis, pada ruas-ruas jarinya itu bergeser, sehingga mengakibatkan jari-jari bengkok. Coba kalian bisa amati perbedaannya antara yang normal dengan tangan yang artritis.
Selanjutnya dislokasi. Dislokasi merupakan sendi yang bergeser dari kedudukan semula karena jaringan penggantung sobek atau tertarik. Coba kalian perhatikan gambar yang sebelah kanan. Ada kondisi jari normal dengan kondisi jari yang terkena dislokasi. Bedanya dengan artritis, kalau dislokasi itu sendinya yang bergeser, sedangkan kalau artritis itu tulangnya yang bergeser, yang mengakibatkan jari-jari terlihat bengkok. Berikutnya ada TBC tulang. Tulang lemah hingga bernanah karena diserang oleh kuman atau bakteri tuberkulosis atau TBC. Berikutnya mikrosefalus. Mikrosefalus atau mikrosefali merupakan kondisi kepala tengkorak mengecil karena perkembangan otak yang tidak normal atau kelainan genetik sejak bayi. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan melainkan dapat dicegah dengan cara menjaga kesehatan sejak dalam kandungan dan mengkonsumsi makan makanan yang bergizi agar bayi lahir dengan sehat dan normal. Coba kalian perhatikan gambar yang di atas. Gambar tersebut ada kondisi kepala normal dengan kondisi kepala terkena mikrosefalus. Coba kalian bandingkan. Selanjutnya ada hidrosefalus. Hidrosefalus atau hidrosefali itu kebalikan dari mikrosefalus. Kalau mikrosefalus itu kepala kecil, sedangkan hidrosefalus adalah berkepala besar. Merupakan kondisi kepala tengkorak tumbuh membesar karena kelebihan cairan pada otak. Penyakit ini tidak dapat ditangani dengan cara operasi dan dapat dicegah dengan cara menjaga kesehatan sejak dalam kandungan dan mengkonsumsi makan makanan yang bergizi agar lahir dengan sehat dan normal. Coba kalian perhatikan gambar sebelah kanan ya, perbandingan antara kepala yang normal dengan kepala yang terkena hidrosefalus atau kepala membesar. Oke, selanjutnya kita akan membahas macam-macam gangguan atau kelainan pada otot dan sendi manusia. Tadi kan tulang, sekarang membahas otot ya. Yang pertama ada tetanus, yang kedua ada kram otot, yang ketiga ada kaki terkilir, yang keempat ada polio, yang kelima ada reumatik. Coba saksikan dan simak ya. Yang pertama pada gangguan otot ada tetanus. Tetanus merupakan suatu kondisi ketegangan otot secara terus-menerus karena bakteri Clostridium tetani. Bakteri tersebut terdapat pada benda-benda yang berkarat. Nah, penyakit ini dapat dicegah dengan melakukan vaksin DPT atau dapat diobati dengan cara menutupi luka dengan perban atau diobati ya. Berikutnya kram otot. Kram otot itu terjadi karena otot berkontraksi secara tiba-tiba. Nah, berlangsung beberapa menit. Cara menanganinya dengan cara memijat dan mengompreskan air hangat. Simak penjelasan berikut ini ya. Gangguan ini sering sekali kita alami pada malam hari. Kita menyebutnya dengan gejala kram. Gangguan yang menyebalkan ini biasanya terjadi di betis, tapi juga dapat terjadi di bagian paha atau jari kaki. Menurut penelitian, orang dewasa yang berusia lebih dari 50 tahun cenderung lebih sering mengalaminya ketimbang yang berusia lebih muda. Ini karena orang-orang yang berusia lebih dari 50 tahun lebih jarang bergerak aktif, sehingga lebih mudah terkena kram. Selain itu, wanita hamil juga sering loh mengalaminya. Kira-kira apa ya penyebab gejala kram? Yuk, mari kita cari tahu. Ada beberapa faktor penyebab kram kaki, yaitu dehidrasi, kelelahan, atau duduk dan berdiri dalam waktu yang lama bisa menjadi penyebabnya. Jika otot tidak mendapatkan cairan tubuh yang cukup, maka otot tidak akan mendapatkan oksigen yang dibutuhkan, sehingga otot tidak mampu membuang racun, maka terjadilah masalah kontraksi otot. Sebenarnya tidak ada perawatan khusus untuk menyembuhkan gejala kram, karena biasanya kram otot ini akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa menit, atau dengan cara banyak meminum air putih guna meringankan rasa sakitnya, seperti yang sering dilakukan oleh para atlet. Tapi apabila kram terus terjadi, sangat sering dialami oleh kalian setiap malam, maka jangan dianggap remeh ya. Kalian harus segera konsultasikan pada dokter. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat mencegah gejala kram? Tidak ada cara yang khusus, tapi kalian harus lebih sering beraktivitas atau lebih sering bergerak. Jangan duduk terlalu lama atau berdiri terlalu lama. Lalu perbanyak minum air putih dan banyak mengkonsumsi makanan yang kaya akan magnesium.
Maksudnya makanan seperti kacang-kacangan atau biji-bijian. Berikutnya kaki terkilir. Terkilir adalah cedera yang terjadi pada pergelangan kaki atau tangan yang berputar atau terpelintir dalam posisi yang salah, sehingga mengakibatkan ligamen yang menahan persendian pergelangan kaki atau tangan tersebut menjadi meregang atau sobek. Cara menangani kaki atau tangan yang terkilir adalah dengan mengistirahatkan bagian yang terkilir tersebut dan mengompreskannya dengan air es. Coba kalian perhatikan gambar yang di sebelah kanan ya. Ada kondisi di mana pergelangan kaki terkilir, dan gambar yang di lingkaran itu adalah di mana ligamen atau sendinya itu sobek, sehingga mengakibatkan rasa nyeri pada pergelangan kaki tersebut. Kondisi tersebut tidak hanya pada kaki, melainkan bisa pada tangan, pada siku, pada lutut, dan sebagainya. Berikutnya ada polio. Polio merupakan kondisi mengecilnya bagian otot karena serangan virus polio. Penyakit ini dapat dicegah dengan melakukan imunisasi polio pada bayi dan anak-anak, juga menjaga kesehatan kebersihan lingkungan. Coba kalian lihat gambar yang di atas ya, merupakan kondisi anak terkena polio. Berikutnya ada reumatik. Reumatik merupakan rasa nyeri pada persendian. Rasa nyeri terutama di pergelangan tangan, kaki, dan siku. Perlu kalian ketahui, reumatik juga dapat diakibatkan karena sering mandi malam atau sering terkena dingin pada persendian-persendian kaki atau tangan. Nah, berikutnya cara menjaga kesehatan alat gerak tulang dan otot. Yang pertama, duduk dengan posisi tegak, tidak boleh miring atau membungkuk karena akan mempengaruhi struktur tulang. Kemudian yang kedua, tidur dengan posisi terlentang atau tidak meringkuk, boleh ke samping tapi tidak ditekuk ya, karena akan mempengaruhi bentuk tulang. Yang ketiga, berdiri dengan tegak atau tidak membawa barang berat karena akan mempengaruhi tulang belakang. Kemudian yang keempat, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang seperti kacang-kacangan, sayur-sayuran hijau, susu, telur, keju, dan lain sebagainya yang mengandung banyak kalsium, vitamin D, fosfor, kalium, dan sebagainya yang bagus untuk kesehatan tulang. Karena makanan tersebut mampu menutrisi tulang agar tulang bisa sehat sejak dini dan tidak rapuh saat menua nanti. Kemudian yang kelima, ada olahraga secara teratur. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa